Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faj'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam wa khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Kita sudah sepakati bahwa Gus Miftah itu keliru, dan karena kekeliruannya maka ditimpa kesialan. Itu bukan hal yang luar biasa, itu sudah hukum alam. Jangankan Gus Miftah ya, sekelas para sahabat saja ketika sedang keliru maka mereka pun ditimpa kesialan. Jadi apalagi ya cuma Gus ya, selevel sahabat ya, itu kalau sedang salah maka sudah biasa ditimpa yang namanya nasib sial ya. Saya bacakan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum kurhun faqad massal qauma kurhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita fokus kepada ayat yang di alinea kedua atau di baris kedua. Tetapi kita terjemahkan sebelumnya secukupnya saja. Iyamsaskum kurhun, apabila menimpa kalian kurhun. Kurhun itu al-jarhu ya, luka ya. Sebuah kemalangan ya. Bisa kematian, bisa kekalahan, bisa kejatuhan ya. Pokoknya sesuatu yang benar-benar sial ya. Faqad massal qauma, maka sungguh telah menimpa kepada kaum yang lain ya. Kurhun misluhu, kesialan, kekalahan ya. Karena ayat ini berkaitan dengan perang sebetulnya, tetapi ada sisi lain di sini ya. Artinya orang lain juga pernah ditimpa itu. Orang lain juga pernah sial. Musuh-musuh kalian juga pernah sial. Kemudian ini titik poinnya. Watilkal ayyamu. Kalau kita artikan watilkah mubtada'nya, al ayyamu khobarnya. Watilkah dan hal itu. Al ayyamu adalah hari-hari. Ya. Nudawiluha itu sebagai jumlah sebagai halnya ya. Dalam keadaan kami putar ya. Atau kami apa bahasanya ya. Kami gonta-gantikan ya kepada hari-hari itu bainan nas, di antara manusia. Jadi maksudnya nudawilu itu terkadang kami menangkan, terkadang kami kalahkan gitu ya. Karena daulun itu atau adalah yudilu itu adalah menggeser, merotasi, terkadang menang, terkadang kalah. Begitu ya kalau di dua kelompok yang berseteru atau berperang ya. Maka di sini kita jelaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kila ya. Salah satu dari pemananya dikatakan hadza fil harbi, hal ini dalam perang. Ya karena kita tahu Rasulullah itu pernah, atau sahabat Rasul itu pernah mengalami kekalahan perang yang dahsyat di perang Badar. Perang Uhud ya. Tetapi sebelumnya mengalami kemenangan yang besar di perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud maka asobal musyrikina korhun ya. Mereka mendapatkan luka yang besar ya, kekalahan yang besar. Lalu setelahnya ketika perang Uhud asobal mu'minina korhun ya, atau kurhun. Orang mukmin juga ditimpa musibah yang besar, kekalahan. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ya, karena ini saya ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Takunuh marrotan, takunuh ada ya, hari-hari itu marrotan sesekali ya, atau pada suatu ketika lil mu'minina adalah untuk orang-orang mukmin. Kalau li berarti keberuntungan. Jadi kalau lam itu berarti keberuntungan, milik ya. Milik orang mukmin berarti kemenangan. Liyan surah, untuk menolong ya, Allahu, siapa itu Allah azza wa jalla, maha suci, maha tinggi, maha perkasa dan maha agung Allah, dinahu kepada agamanya. Jadi Allah untuk menolong agamanya maka Allah menangkan peperangan itu, diberikan kemenangan kepada orang mukmin. Wa marratan, dan dalam keadaan dan dalam waktu yang lain ya, lil kafirina ay takunu al ayyamu lil kafirina, hari-hari itu adalah lil kafirina, dimiliki oleh orang-orang kafir. Artinya orang kafir yang menang. Jadi Allah juga yang memenangkan mereka. Ya. Idza, perhatikan di sini ya. Makanya sinergis dengan berbuat kesalahan. Idza, apabila aso melanggar. Ya. Aso itu nggak mesti dimana maksiat ya.
Ini kan para sahabat. Kalau kita aso itu bermaksiat. Aso di sini melanggar lah ya. Al mukminuna orang-orang mukmin. Ya kenapa? Karena ketika perang Uhud itu kan sudah diinstruksikan jangan turun dulu, jangan dulu rebutan ghanimah dulu. Tapi mereka para pasukan panah di atas itu tergiur karena melihat pasukan musuh sudah lari, ditinggalkan di situ banyak harta rampasan perang, mereka turun. Nah, ketika pasukan panahnya turun ngambil barang-barang itu, satu pos di atas kosong, di mana sebelumnya pos itu menjadi senter kekuatan untuk nyerang lawan, hanya itu diisi lawan, diserang balik dari belakang. Maka mengalami kekalahan yang dahsyat ya. Jadi di sini umat muslim pada waktu itu mengalami kesialan karena mereka itu melakukan pelanggaran ya. Tidak taat kepada instruksi ya. Idza asal mu'minuna. Nah, apa tujuannya itu? Liyabtaliyahum, liyabtaliya untuk menguji atau memberikan ujian Allahum kepada mereka, wa yumahhisoh. Itu tujuannya ya. Wa yumahhisoh, dan membersihkan ya, atau yang mengampuni Allah itu dzunubahum, kepada dosa-dosa mereka. Jadi itulah orang mukmin ya. Ketika diberi musibah itu bisa jadi jalan Allah mengingatkan kita salah dan Allah menghapus dosa-dosa kita. Fa amma idza lam ya'su, dan apapun adapun seandainya atau ketika lam ya'su, tidak bermaksiat atau tidak menyelisih aturan. Siapa itu yang lam ya'su? Al mukminun. Fa inna hizballahi, maka sesungguhnya tentara Allah, mereka itu atau tentara Allah itu al-ghalibuna, adalah orang-orang yang menang karena di sebelumnya taat kepada aturan sehingga menang. Nah, di fase kedua melanggar aturan maka kalah. Perhatikan. Itu kalau dalam satu tafsiran, kalau dispesifikkan kepada kasus perang. Wakilah, dan dikatakan juga nudawiluha, kami putarkan atau kami rotasikan hari-hari itu bainan nasi, di antara sekian manusia. Min farojin ya, faroj ya, jangan farjin ya. Min farojin, dari keterlepasan dari beban ya. Artinya suasana di mana kita terlepas dari beban ya. Suasana lega lah ya, nggak ada masalah gitu, lancar-lancar. Wa ghammin, dan sebaliknya, yaitu suasana kita tertekan, senang, sedih ya. Jadi gitulah kalau bahasa gampangnya ya. Farojun itu kebalikannya ghammun. Maka farij ghammana, ya Allah lepaskanlah penderitaan kami dari senang dan susah, begitu gampangnya ya. Wasihatin wasakomin, dan juga antara sakit dan sehat dan sakit ya. Waghina wa fakrin, dan juga antara kaya dan miskin. Jadi orang itu terkadang dia sedih, terkadang dia senang. Allah yang putar itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Terkadang kamu tertekan, terkadang kamu terlepas, terkadang kamu sakit, terkadang kamu sihat, terkadang sedang naik, dipuji-puji banyak orang, terkadang jatuh, dihina-hina banyak orang. Manusia kan, Gus Miftah kan juga manusia, berarti masuk ke sini. Ya kita juga begitu, biasa aja gitu. Terkadang kita dihina banyak orang, terkadang kita dipuji banyak orang. Wad-daulatu al-qurratu. Ad-daulatu itu secara makna adalah al-qurratu, lingkaran, roda ya. Al-qurratu itu kullu jismin mustadirin ya, setiap benda yang melingkar atau bulat ya, roda termasuk ya. Artinya apa? Ini mungkin dengan falsafah kita, roda itu berputar. Jadi sebetulnya cuma itu masalahnya. Jadi roda itu memang berputar. Terkadang kita dipuji banyak orang, terkadang juga dihina banyak orang. Ya kalau kita mungkin tidak sampai kepada sebesar itu. Terkadang kita dipuji oleh beberapa orang, dihina juga oleh beberapa orang, sesuai dengan putarannya. Kalau mau kebalikan dari dihina banyak orang, maka dipujinya juga banyak orang. Jadi kan biasa seperti itu ya. Kemudian ada closingnya, waqala syair ya, dan berkata seorang penyair ya, syair Arab ini, fayaumun lana wa yaumun alaina. Maka adapun satu hari, lana adalah milik kita ya, jadi terkadang kita untung, wa yaumun, dan juga ada hari yang lain, alaina adalah kesialan bagi kita. Jadi falsafah itu al yauma lana wal yauma alaina ya, atau al yauma lana wal yauma alaina. Ya manusia itu kadang sial, kadang untung begitu ya. Wa yaumun nusa'u,
pada suatu hari atau pada satu waktu nusa'u, kita ini diberi keburukan ya, atau ditimpa kesialan ya. Dari kata asa ayusi'u, yusa'u, nusa'u, atau kata sa'a yasu'u, nusa'u. Terserah kamu pilih yang mana. Tapi lebih tepatnya yang muta'addi ya. Jadi kalau asa'a yusi'u, asa'a itu kan melakukan keburukan. Kalau mudhari'nya yusi'u, atabil qobih atau atabisu, melakukan keburukan ya. Kalau nusa'u berarti kami menjadi objek dari orang yang melakukan keburukan. Jadi kadang-kadang kami tertimpa sial. Wa yaumun, dan pada hari yang lain nusarruh ya. Kalau sarro kan membahagiakan, ya suruh. Kalau yusarruh, nusarruh, kami diberi kebahagiaan. Atau gampangnya, terkadang kami ini ditimpa kesialan, terkadang kami ditimpa hal yang baik. Jadi kalau sudah seperti itu, ya enjoy saja sebetulnya ya. Maksudnya enjoy saja itu kita nggak gumun gitu, biasa aja. Ada orang satu masa dihina, dipuji oleh banyak orang. Nanti ada satu masa dia akan jatuh, dihina oleh banyak orang juga ya. Apakah semua orang mesti begitu ya? Terkadang enggak. Ada orang yang dari hidup sampai meninggal ya memang tidak pernah dihina. Ada. Ya ini kan bukan sesuatu yang pasti seperti itu, enggak juga kan. Kadang-kadang ada orang jahat sejahat-jahatnya, tapi sampai mati nggak pernah sial, ada. Ya tetapi apakah beruntung di hadapan Allah? Wallahu a'lam ya. Setidaknya ini kan di dunia. Tetapi faktanya jangankan kita, sekelas sahabat Nabi saja, orang-orang yang terbaik. Ya karena namanya sahabat itu pasti manusia terbaik. Secara fase mereka orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman bersama Rasulullah, itu adalah masuk kepada kurun terbaik ya. Tapi mereka juga kadang-kadang kena sial juga, kalah perang, walaupun secara kronologis karena di situ ada pelanggaran. Apalagi ya orang biasa-biasa, bukan level sahabat gitu. Lalu ada melakukan kesalahan, goblok-goblokin orang, lalu kena sial. Maka masuk konsep, karena ulama ini yang menggabung syair ini ya. Jadi sudah tradisi ulama itu ketika menggabungkan tafsir itu dengan syair, karena syair itu punya kekuatan pemaknaan bahasa. Maka digabunglah ini dengan syair. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka diterjemahkan, ditelaah dengan disiplin bagaimana memahami bahasa Arab. Salah satunya adalah dengan pendekatan syair, dicarikan padanannya dalam syair. Maka dari situ dijelaskan, oh ya memang begitu sih. Kadang-kadang kita sial, kadang-kadang kita beruntung. Walaupun karena ini kepada sahabat Rasul tidak bisa kita mengatakan mereka berdosa. Ya sunnah itu bukan bermaksiat seperti kita, tetapi maksudnya melanggar aturan sesuai dengan cerita yang sering kita dengar bahwa kenapa mereka kalah ketika perang Uhud itu karena ada yang melanggar instruksi. Semoga kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang sabar ketika sedang ditimpa musibah, ditimpa kesialan, dan juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersyukur ketika kita sedang mendapatkan nikmat. Allahumma ij'alna minas sabirina fi jamil balayat wa minas syakirina fi jami'in ni'mat ala jami'in ni'mat wa adkhilnal jannata manabul mahad ya. Semoga Allah selalu berikan kita apapun yang terjadi kita bisa menyikapi dengan baik. Allahumma hadina